Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Eva Wildani dengan NIM 24080-107. Jadi hari ini saya akan mengerjakan tugas UAS dari filsafat. Filsafat, objek kajiannya, serta karakteristik berpikir filsafat. Dalam jawaban Anda, jelaskan pula mengapa filsafat penting dipelajari oleh mahasiswa dan dari berbagai disiplin ilmu, dan berikan contoh konkret penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat. Filsafat itu adalah studi sistematis yang mempertanyakan pertanyaan mendasar tentang keberadaan, pengetahuan, nilai-nilai, dan akal budi dan bahasa. Objek kajiannya dibagi dua. Pertama, material, merujuk pada segala sesuatu yang ada. Contoh konkretnya misalnya manusia, alam semesta, dan juga benda fisik, maupun yang abstrak. Contohnya misalnya konsep angka, konsep moral, dan konsep Tuhan. Sendiri mengkaji tentang realitas keseluruhan tanpa membatasi aspek tertentu. Kedua, ada objek formal, mengkaji objek mendalam. Contohnya saja radikal sampai ke akar-akarnya. Selanjutnya ada universal, menyeluruh, dan spekulatif, cari kemungkinan yang baru. Selanjutnya karakteristik berpikir filsafat. Yang pertama ada radikal, berpikir sampai ke akar-akarnya, puas dengan jawaban yang dangkal. Jadi ketika dia mendapatkan jawaban, dia akan mencari jawaban tersebut sampai ke akar-akarnya, dan jika jawaban itu dangkal, dia tidak puas dengan jawaban yang disampaikan. Selanjutnya ada universal, menyeluruh, melihat persoalan dari berbagai sudut pandang dan konteks. Jadi universal itu saat dia melihat persoalan, dia melihat secara menyeluruh. Jadi tidak hanya dari satu pihak atau hanya sedikit dari konteks yang dia dengarkan, tapi dia mencari secara menyeluruh tentang persoalan tersebut. Konseptual dan koheren, menggunakan konsep yang jelas dan terstruktur, serta membangun argumen secara konsisten dan logis. Selanjutnya ada kritis, mengevaluasi dan mencari kelemahan. Selanjutnya ada kenapa mahasiswa itu penting untuk mempelajari ilmu filsafat. Jadi kenapa mahasiswa itu harus mempelajari filsafat? Agar dia itu bisa dapat berpikir secara kritis. Jadi filsafat itu melatih mahasiswa itu agar dapat berpikir secara kritis. Jadi saat dia menyampaikan argumennya itu kuat dengan dia mempelajari filsafat. Selanjutnya ada melatih komunikasi. Jadi filsafat itu melatih mahasiswa menyampaikan ide-ide abstrak secara jelas dan logis. Jadi filsafat itu melatih seseorang mahasiswa untuk dapat berbicara, menulis, dan juga berdebat. Selanjutnya ada memperkuat wawasan dan perspektif. Jadi membantu mahasiswa untuk melihat antara keterkaitan disiplin ilmu mereka dengan isu-isu sosial, politik, dan kemanusiaan yang lebih luas. Menumpuk pemahaman global dan empati. Contoh konkret dalam kehidupan sehari-harinya adalah, yang pertama, contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari, dengan kita mempelajari filsafat, saat kita mendapatkan berita hoaks, ya, kita tidak langsung mudah percaya dengan berita tersebut, tapi kita akan mencari informasi yang lebih jelas tentang informasi tersebut. Jadi kita tidak mudah percaya dengan informasi yang kita dapatkan karena kita mempelajari filsafat dan kita berpikir secara kritis, apakah informasi yang disampaikan itu benar atau tidak. Jadi filsafat itu membantu kita itu berpikir kritis dalam mendapatkan informasi dari media sosial. Jadi kita itu mempertanyakan sumber yang diberitakan, apakah itu benar atau tidak. Diskusi sosial dan politik, menerapkan berpikir radikal dan
radikal dan universal. Jadi membantu seorang itu memahami akar permasalahan, lihat dampak dari berbagai sudut pandang. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, dengan kita berpikir radikal dan universal, saat kita mendapatkan masalah, kita akan memahami akar permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut dari berbagai jenis sudut pandang. Jadi kita tidak kami akar permasalahan, jadi kita akan melihat dari berbagai sudut pandang yang terjadi. Jadi tidak akan tidak hanya melihat dari satu sisi saja, tapi melihat dari sudut pandang yang lain. Baik, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.